Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jihandia Sadza. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek manajemen saya mengenai strategi pengembangan desa wisata Kubu Gadang. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas mulai dari latar belakang, potensi desa, strategi pengembangan, hingga analisis kelayakan usaha wisata yang telah kami susun. Nah, kemudian lanjut masuk ke latar belakang. Teman-teman semua, Indonesia memiliki banyak desa yang memiliki potensi wisata, yaitu salah satunya adalah Desa Wisata Kubu Gadang. Nah, desa ini berada di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Desa ini memiliki kekayaan budaya Minangkabau yang masih terjaga dengan baik. Nah, mulai dari rumah gadangnya, kesenian tradisionalnya, permainan rakyat, hingga aktivitas masyarakat sehari-hari di sini. Teman-teman, dalam proyek ini terdapat beberapa rumusan masalah. Nah, seperti bagaimana potensi desa wisata ini, bagaimana strategi pengembangannya, serta bagaimana meningkatkan daya tarik wisatawan. Nah, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa wisata Kubu Gadang, kemudian untuk menyusun strategi pengembangan yang efektif serta memberikan rekomendasi agar desa wisata ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Kemudian gambaran umum desa wisata Kubu Gadang ini. Nah, teman-teman semua, saya ingin memberitahu bahwa desa wisata Kubu Gadang ini terletak di Kota Padang Panjang, yang dikenal sebagai kota budaya di Sumatera Barat. Nah, desa ini menawarkan suasana pedesaan yang masih alami dengan berbagai aktivitas budaya yang dapat diikuti langsung oleh wisatawan. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat belajar mengenai adat istiadat Minangkabau. Di sini kita bebas melakukan apa saja, contohnya seperti ada kuliner tradisional, kegiatan masyarakat lokal, dan belajar tentang kesenian. Baik, kemudian lanjut ke potensi utama desa ini. Nah, teman-teman, potensi utama desa wisata Kubu Gadang terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu potensi budaya. Nah, di potensi budaya ini terdapat seperti rumah gadang, silek, randai, dan permainan tradisional. Kemudian yang kedua ada potensi alam. Nah, di sini alam kita masih asri dan nyaman untuk kegiatan wisata. Selain itu juga terdapat potensi kuliner khas Minangkabau dan masyarakat yang aktif mendukung kegiatan pariwisata ini. Nah, teman-teman semua potensi tersebut menjadi modal utama dalam pengembangan desa wisata. Baik, untuk memahami pengembangan desa wisata ini, kami menggunakan pendekatan 5W 1H. What yaitu membahas apa yang akan dikembangkan, yaitu desa wisata Kubu Gadang. Kemudian ada Who yaitu melibatkan pemerintah, masyarakat, kelompok sadar wisata, dan wisatawan. Kemudian ada Where yang ketiga. Nah, Where ini berada di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. When yang keempat ada when, itu dilakukan secara bertahap sesuai program pengembangan. Kemudian ada why, kenapa? Ini karena desa ini memiliki potensi budaya yang besar dan layak sekali untuk dikembangkan. How, bagaimana? Yaitu yang dilakukan melalui peningkatan fasilitas, promosi digital, serta pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian lanjut ke strategi pengembangan. Nah, di sini kami menggunakan fungsi manajemen PUACH, yaitu yang pertama ada planning, dilakukan dengan menyusun program pengembangan wisata. Yang kedua itu ada organizing, yaitu membagi tugas kepada setiap pihak yang terlibat. Kemudian ada actuating, yaitu dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan wisata.
mulai dari pelatihan, dan promosi. Sedangkan controlling dilakukan dengan evaluasi secara berkala agar setiap program berjalan sesuai target. Nah, dari hasil analisis SWOT tadi, kami menemukan bahwa desa ini memiliki kekuasaan berupa budaya yang masih autentik dan dukungan masyarakat. Nah, kelemahannya adalah promosi yang belum maksimal dan fasilitas yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian peluangnya cukup besar teman-teman, yaitu karena tren wisata berbasis budaya dan desa terus meningkat. Sedangkan ancamannya itu berasal dari persaingan dengan destinasi wisata lain yang berada di sini, serta perubahan minat wisatawan. Melalui analisis ini, strategi pengembangan dapat disusun dengan lebih tepat. Nah, tentu keberhasilan desa wisata ini tentu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, dinas pariwisata, Pokdarwis, pelaku UMKM, masyarakat lokal, hingga wisatawan. Nah, ini masing-masingnya memiliki peran yang saling mendukung dalam pengelolaannya dan pengembangan desa wisata ini. Kemudian lanjut upaya pengembangan desa wisata ini. Ada beberapa upaya yang kami usulkan, diantaranya yaitu untuk meningkatkan fasilitas wisata, memperbaiki akses menuju lokasi, mengadakan pelatihan bagi masyarakat, kemudian memperkuat promosi melalui media sosial, serta mengembangkan paket wisata yang lebih menarik. Dengan cara tersebut, diharapkan jumlah wisatawan akan terus meningkat. Kemudian strategi pemasaran menggunakan konsep 7P, yaitu pertama ada produk, yaitu berupa pengalaman wisata budaya, kemudian ada price, itu disesuaikan agar tetap terjangkau, kemudian ada place, itu memanfaatkan lokasi yang mudah dijangkau, kemudian yang keempat ada promotion, dilakukan melalui media sosial dan video promosi, kemudian ada yang kelima itu ada people, yaitu melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Kemudian ada yang keenam ada proses, yaitu memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Kemudian ada yang terakhir yaitu physical evidence, yaitu berupa fasilitas pendukung yang nyaman sehingga wisatawan mendapatkan pengalaman yang menarik tentunya dan memuaskan. Kemudian estimasi pendapatan. Nah, teman-teman bisa lihat yang ada di layar ini. Kami membuat estimasi pendapatan bulanan di Desa Wisata Kubu Gadang. Nah, sumber pendapatan ini berasal dari penjualan paket wisata, penyewaan fasilitas, penjualan souvenir, kuliner, dan berbagai layanan lainnya. Nah, perhitungan ini menunjukkan bahwa desa wisata memiliki peluang ekonomi yang cukup baik apabila jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, ini pendapatan kita. Kemudian lanjut ke estimasi pengeluaran, teman-teman juga bisa dilihat di layar. Ini selain pendapatan, kami juga menghitung estimasi pengeluaran. Nah, biaya yang dikeluarkan itu meliputi gaji karyawan, biaya operasional, dan pemeliharaan fasilitas promosi, listrik, air, serta biaya administrasi lainnya. Nah, dengan membandingkan pendapatan tadi dan pengeluaran, pengelolaan keuangan desa wisata dapat dilakukan secara lebih efektif. Sebagai penutup, Desa Wisata Kubu Gadang ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata budaya. Nah, kemudian melalui strategi ini juga pengembangan yang tepat
kerja sama seluruh stakeholder, peningkatan fasilitas, serta promosi digital yang efektif. Desa ini diharapkan mampu untuk meningkatkan jumlah wisatawan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.